Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di instruksi PLC Omron. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai SFT. Nah, apa itu SFT? Itu ya. Mari kita lanjutkan. Nah, SFT itu adalah shift register ya. Jadi digunakan untuk mengaktifkan tiap bit bergeser pada channel yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, ini di sisi kanan ini ada contoh instruksinya. Jadi ada 3 inputan seperti itu. Yang pertama ada data input, yang kedua ada shift input, dan yang ketiga ada reset kayak gitu ya. Oke, dan pada instruksinya sendiri ini ada starting word dan end word atau channel ya. Jadi channelnya kita yang pertama itu set berapa sampai nanti channel keberapa gitu ya. Ini ada contohnya. Ini ada channelnya. Jadi nanti kalau kita cuma satu channel ya berarti nanti cuma yang ini kotakan sebelah kanan ini. Kalau 2 channel berarti nanti ini. Ya ada 2. Nanti 3 channel dan seterusnya ya nanti ada banyak kayak gitu ya. Ini untuk contoh. Nah, oke. Jadi ini ada contoh programnya. Jadi ketika input 5 aktif, maka instruksi SFT baru dapat diaktifkan dengan cara mengaktifkan shift input untuk mengaktifkan tiap bit. Jadi shift input ini nanti untuk mengaktifkan tiap bit bergeser kayak gitu ya. Nah, menonaktifkannya itu dengan mengaktifkan input 6 untuk mereset. Nah, ini ada contohnya. Jadi di sini ada input 5, ini data input. Jadi sebelum nanti kita mengaktifkan shift inputnya untuk mengaktifkan bit secara bergeser itu tadi, data inputnya atau input 5 ini harus aktif terlebih dahulu. Kalau input 5 ini tidak aktif, maka nanti shift inputnya ya tidak akan berfungsi ya gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nanti bergeser. Jadi di sini ada 3 channel. Ini startingnya ini dari 128. Jadi dari channel 128, 129, 130. Nah, jadi dari 128, 129, 130 kayak gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Ini 128. Ini nanti ngitungnya dari 0 sampai 15. Karena apa? Karena satu channel itu ada 16 bit kayak gitu ya. Jadi dari 0 sampai 15 itu nanti jumlahnya adalah 16. Nah, ketika kita setting seperti ini, ketika shift inputnya itu diaktifkan lebih dari 16 kali, maka nanti berpindah dari channel 128 ke channel 129. Karena apa? Karena di sini itu nanti lanjutannya itu adalah plus 1. Plus 1 itu maksudnya nanti 128 ditambah 1, hasilnya adalah 129. Jadi channel setelahnya gitu ya. Nah, nanti ketika diaktifkan mencapai lebih dari berarti 16 tambah 16 itu adalah 32. Nanti kalau diaktifkan lebih dari 32 kali, maka nanti akan berpindah ke channel 130 kayak gitu. Nah, nanti juga ketika channel 130 ini sudah hitungannya sudah lebih dari 16, maka nanti akan berhenti hitungannya kayak gitu, tidak bisa lanjut. Karena apa? Kita di sini settingnya itu dari channel 128 sampai 130. Jadi 128, 129, 130. Nah, kayak gitu. Jadi ini hitungannya ada 16 kali 3. Ini ada banyak sekali ya. Nah, untuk meresetnya itu dengan mengaktifkan input 6 di sini contohnya. Seperti itu. Oke. Ini ada contoh
programnya pada CX Programmer. Nah, ketika input 0 aktif, maka instruksi SFT atau shift register ini baru dapat diaktifkan dengan cara mengaktifkan shift input. Nah, ini shift inputnya kita kasih kontak normally open 1 detik. Jadi nanti setiap 1 detik nanti akan hitung terus. Kalau kita mencontohkan pakai manual itu sangat susah dan lama sekali ya, karena harus mengaktifkan, menonaktifkan, mengaktifkan lagi, menonaktifkan lagi sampai, nah ini kita buat 2 channel berarti sampai 32 kali, itu sangat cukup melelahkan kayak gitu. Nah, jadi mengaktifkan shift input untuk mengaktifkan tiap bit, jadi bergeser kayak gitu ya. Nah, untuk menonaktifkan untuk menonaktifkan instruksi SFT ini dengan cara mengaktifkan input 1, yaitu untuk mereset kayak gitu. Oke, mari kita buat programnya biar lebih paham. Oke, kita sudah masuk pada software CX Programmer, di mana nanti kita akan mencontohkan program dari shift register kayak gitu ya. Oke, yang pertama-tama kita buat data inputnya. Kita kasih alamat input 0, terus kita buat instruksi shift register. Kita di sini contohkan 200 saja ya mungkin ya, karena ini 200 sampai 201 juga nggak apa-apa, seperti contoh tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk shift inputnya kita kasih tadi ya 1 detik ya, jadi nanti akan aktif dan nonaktif selama setiap detiknya. Terus untuk resetnya kita bisa kasih input 1. Oke, seperti ini. Nah, untuk melihat fungsi dari shift register ini aktif atau tidak kayak gitu ya, nanti kita akan buat kontaknya. Nah, karena kita channelnya buat 200 sampai 201, maka nanti kita akan buat channel ya, berarti di sini 16 kali 2, jadi ada 32 kayak gitu. Oke, mari kita buat dulu. Jadi ini 201, selanjutnya 202, 203, 204, 205. Oh, harus ini ada 200. Ini berarti ditambahi sebelumnya ya. Insert row. Oke, ini berarti 200. Nah, kayak gini ya. Jadi dari 200 nanti sampai 216. Oke, coba kita nanti buat sampai 8. Jadi nanti kita tinggal copy paste biar lebih mudah kayak gitu ya. 206, 207. Nah, ini udah sampai 8. Mari kita copy. Sebenarnya ngopinya dari tadi juga nggak apa-apa gitu ya. Coba kita contohkan aja biar kita seakan-akan buat satu persatu kayak gitu. Nah, ini dari 7, nanti ini kita buat jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, 15 ya. Berarti ini sudah ada 16 bit pada channel 200. Oke, ini kita kasih output 100.
Ini kita baru membuat yang channel 200, belum 201 kayak gitu ya. Oke, mungkin mari kita simulasikan dulu biar tahu kayak gitu ya perbedaannya. Oke, mari kita simulasi. Jadi nanti ini kita perkecil ya. Oh, ini sudah kedip-kedip, tapi kita belum mengaktifkan data inputnya. Jadi shift registernya ini belum ngitung kayak gitu. Oke, kita perkecil ya, semoga nanti terlihat. Jadi nanti silakan amati dari 200.00 ini sampai nanti 215, amati itunya ya. Ini saya kecilkan lagi. Nah ini coba besarkan dikit. Nah, oke. Oh ya, kecilkan lagi. Nah, segini. Jadi coba kita aktifkan input nolnya atau data inputnya. Nanti kita lihat kontak dari 200.00 ini sampai 215 itu nanti aktifnya seperti apa gitu ya. Oke, mari kita aktifkan. Nah, ini dia ngitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ini sebenarnya masih ngitung ya. Lihat ya, ini saya kecilkan dikit. Ini sebenarnya masih ngitung untuk yang channel 201, tapi karena kita di sini nggak ngasih channel 201, maka tidak terlihat kalau channel 201 itu sebenarnya juga masih ngitung kayak gitu ya, sampai hitungan ke 15 sampai hitungan ke 16 bit. Jadi nanti 201.15 kayak gitu. Oke, jadi untuk lebih memastikannya kita buat kontaknya. Ini kita buat dulu gini aja lah, jangan copy dulu. 201.00. Oke, kita copy, paste di sini, kita kasih bit 1. Ini berarti 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, berarti ini sudah 8 bit kayak gitu ya. Ini tinggal kita copy. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita sudah buat 15 bit. Oke, maaf 16 bit maksudnya. Oke, mari kita kecilkan. Kayak gini ya. Coba kita aktifkan input nolnya, nanti kita lihat karena kita settingnya ini dari 200 sampai 201 untuk channelnya. Oke, kita aktifkan input nolnya. Nah, ini jadi dia ngitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, terus ke channel 200.00. Nah, 201.00, ini 201.01 dan seterusnya nanti sampai 201.15. Jadi channel 201 bit ke 15 ya. Jadi hitungnya dari 0 sampai 15, jadi jumlahnya ada 16. Oke, ini kalau sudah aktif semuanya maka hitungannya berhenti karena memang kita settingnya sampai segitu ya gitu ya.
Nah, untuk resetnya, nah kita mengaktifkan input 1. Di sini input satunya kita aktifkan sehingga reset. Seperti itu, reset semua. Nah, ketika kita nonaktifkan maka nanti akan ngitung lagi ya. Karena apa? Karena shift inputnya tetap aktif terus kayak gitu. Atau kita juga bisa ngeresetnya itu dengan bit dari channel itu sendiri. Contohnya ya di sini kita kasih reset, kontak reset tambahan yaitu 201 15. Nah, jadi nanti ketika hitungannya sudah nyampe full maksimal, jadi di sini channel 201 bitnya 15, maka nanti akan mereset kayak gitu ya. Oke, mari kita simulasi lagi. Kita aktifkan input 0-nya. Oke, lihat. Baru nyampe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tadi mereset dan menghitung lagi kayak gitu ya. Karena apa? Karena ini resetnya hanya sementara kayak gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sedikit jelaskan terkait shift register ini ya. Semoga teman-teman bisa paham kayak gitu, karena memang sedikit agak ribet kayak gitu ya. Tapi untuk shift register ini memang kegunaannya sangat banyak sekali untuk rangkaian bergantian, berurutan. Pakai ini tuh sangat mudah sekali kayak gitu. Oke, ini merupakan contoh program dari shift register. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.